Felipe Klauski bab 2861 sampai bab 2870. Bab 2861-2862. Wolong Ling. Setelah melihat token di tangan Felipe, ekspresi Cao Ying penuh dengan panik dan ketakutan. Hanya dalam sekejap, ekspresinya menjadi naik turun. Ini adalah perintah Wolong. Ini adalah token tertinggi Roger Klauski. Sama sekali tidak salah untuk memesan dunia. Otak Cao Ying dengan cepat memikirkan kejadian itu 10 tahun yang lalu. Peristiwa itu cukup untuk mengguncang seluruh wilayah. Dan penghasut aslinya adalah Ordo Wolong ini. Makna di balik Ling Wolong ini sangat besar. Energi yang bisa diberikannya bukan yang bisa dibayangkan Cao Ying sekarang. Perintah Wolong yang kecil dan sederhana dapat memerintahkan semua kekuatan juang dan sumber daya keuangan keluarga Klauski di dunia. Semua anggota klan Klauski dan semua kekuatan milik klan Klauski harus mematuhi perintah Wolong ini. Ini adalah token yang dapat meluncurkan penghancuran kekuatan super. Kekuatan khusus yang dikandungnya tidak terbatas pada semua kekuatan tempur dan sumber daya keuangan keluarga Klauski. Yang lebih mengerikan adalah ia dapat memerintahkan orang-orang luar biasa dan berbakat yang telah menghilang selama bertahun-tahun dan jarang muncul di dunia ini. Mereka, kekuatan besar yang pernah memerintah dunia dan berdiri di puncak dunia ini. Mereka, para pangeran dan jenderal yang pernah mengikuti Roger Klauski. Ledakan. Seluruh Lins Manor, Lin Zengxin dan yang lainnya, semua tampak terkejut ketika mereka melihat Felipe mengambil token, dan kemudian mereka semua berlutut. Karena, pada token kecil itu, kekuatan dan tekanan mengerikan yang keluar saat ini membuat mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Sebuah token kecil sebenarnya memancarkan cahaya keemasan terang pada saat ini, dan kemudian, cahaya keemasan ini langsung melesat ke langit, dan di langit, seekor naga emas muncul. Mengaum. Raungan yang dalam, Long Yin Jiu Xiao, mengguncang langit. Naga cakar 5 emas terbang di atas langit pada saat ini, kepala naga emas besar, jenggot naga terbang, dan tanduk naga bersinar dengan emas yang mempesona. Seluruh dunia, pada saat ini, memudar. Mengaum. Raungan naga besar itu terdengar seperti guntur surgawi, dan raungan yang dalam dari naga emas bisa terdengar di seluruh wilayah. Dan kepala naga emas besar itu, membubung tinggi di langit, lalu melonjak dan menari, langsung berbalik arah, dan menukik turun dari langit. Lapisan-lapisan gelombang udara emas bergetar keluar dari naga emas. Di atas seluruh Lins Manor, hanya ada kepala naga emas besar, kepala naga besar selebar beberapa meter, seperti rumah, hanya menatap Cao Ying yang berdiri di tanah. Pada saat ini, Cao Ying seperti semut kecil di depan naga emas besar. Seluruh naga emas, panjang ratusan meter, melayang di atas Lins Manor dengan cara ini. Keagungan mengerikan dan aura naga yang keluar darinya membuat semua orang takut. Cao Ying berhadapan dengan mata naga emas, dan dalam sekejap, dia membaca paksaan tertinggi dari matanya yang kacau. Apakah ini makhluk Roger Klauski menyerah dari balik gerbang bintang? Dia dijinakkan oleh Roger Klauski tiba-tiba dan disegel pada token kecil ini. Terlalu menakutkan. Momentum naga emas ini penuh kekuatan dari sisi lain. Makhluk-makhluk di pantai lain, setengah melangkah di pantai lain, sebenarnya menyerah oleh Roger Klauski. Pada saat ini, Cao Ying penuh dengan ketakutan, itu adalah getaran dari jiwa. Mengaum. Jinlong membuka mulutnya lebar-lebar, meraung, dan gelombang udara besar langsung menghancurkan villa di belakang Cao Ying. Dan Cao Ying juga mendesak kekuatan aturan di tubuhnya, membawa paksaan dari naga emas. Namun, dia masih membuat 2 lubang yang dalam di tanah dengan kakinya. Cao Ying sangat marah. Dia menjentikkan lengan bajunya, matanya tiba-tiba menjadi ganas, dan berkata dengan marah, Itu hanya makhluk dari pantai lain, dan berani menjadi sombong di sini. Aku akan melihat seberapa kuat dirimu. Cao Ying gelisah, dan seluruh tubuhnya penuh semangat juang. Dalam sekejap, seluruh Lins Manor dipenuhi dengan keinginan bertarung dari 2,5 orang pria kuat dari sisi lain. Roh juang ini langsung memblokir seluruh jajaran 100 mil. Tapi sekarang juga. Menghitung ke Chang Hong, menembak dari langit di kejauhan. Ledakan. Beberapa tokoh agung dan mengesankan turun dari langit, berdiri satu persatu, semua berdiri di depan Felipe. Felipe melihat kelima angka ini dan terkejut. 5. Orang kuat di sisi lain dari 5 langkah. Gemuruh. Langit di atas seluruh Lins Manor tampaknya tidak mampu menanggung aura kehancuran yang dibawa oleh langkah 5,5 tiba-tiba di sisi lain. Dalam sekejap, seluruh Manor, bahkan seluruh sungai Xiangjiang, dan bahkan seluruh wilayah,
diselimuti oleh aura 5,5 langkah dari pusat kekuatan pantai lainnya. Tambahkan Chaoying dan naga emas. 7 cara. 7 kekuatan besar di sisi lain, berkumpul di Lins Manor pada saat ini, langsung menghancurkan dunia. Lin Zengxin menunggu sekelompok orang, dan berlutut di tanah pada saat ini, sepenuhnya menyadari aura menghancurkan dunia. Cao Ying juga bereaksi secara instan. Tentu saja, melihat 5 sosok berdiri di depan Felipe, napas seluruh orang menjadi cepat. 5. 5,5 lelaki kuat di sisi lain. Itu mereka. Mereka yang mengikuti Roger Klauski saat itu. Mereka masih hidup. Salah satu tokoh menatap naga emas di udara pada saat ini, dan berkata, Wolong Ling, bagaimana bisa terwujud di sini? Setelah berbicara, dia memperhatikan Felipe yang perlahan bangkit dari tanah di belakangnya. Pada saat ini, Felipe terluka parah, tetapi masih bersikeras membungkuk, mengatakan, 5 senior, Felipe yang lebih muda, adalah tuan muda dari keluarga Klauski. Tuan muda Klauski. 5 siluet dari berbagai ketinggian semua menatap kembali ke Felipe saat ini, dengan sedikit kejutan di ekspresi mereka. Kelima tokoh ini tampaknya relatif tua. Namun, aura mereka lebih kuat dari Wang Yang. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua dengan banyak rambut, wajah dengan karakter Cina dan kulit yang tegas. Dia melirik Felipe dan berkata, ternyata itu adalah tuan muda dari keluarga Klauski. Roger Klauski adalah ayahmu. Persis. Felipe berkata dengan hormat. Dia bisa merasakan bahwa kelima lelaki tua ini tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sangat bagus, sangat muda, ia telah mencapai kekuatan menengah ke-6 di wilayah ke-6. Bayi kecil, jangan takut. Mengenai senioritas, kamu masih harus memanggil kami paman. Haha. Aku suka anak ini, itu seperti yang diukir oleh Roger Klauski saat itu. Beberapa penatua mengomentari Felipe, mengungkapkan kasih sayang mereka. Mereka semua tidak memiliki anak, tetapi sekilas, mereka menganggap Felipe sebagai anak mereka sendiri. Karena kamu menggunakan Wolong Ling, maka kami akan membantu kamu memecahkan masalah langsungmu. Pria tua Huafa sebelumnya, wajahnya tenggelam pada saat ini, menoleh untuk melihat sebaliknya Cao Ying, dan berkata dengan dingin, kamu begitu berani menipu patriark muda keluarga Klauski. Pada saat Cao Ying melihat 5 pria tua ini, dia panik. Kelima ini bukan orang biasa. 5 pangeran. Itu adalah kelompok kekuatan besar yang mengikuti Roger Klauski saat itu. Hanya saja mereka menghilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Menurut rumor, mereka seharusnya berada di Kunlun untuk menjaga gerbang bintang. Bab 2863-2864. Kekuatan tempur kelima pangeran ini jelas merupakan tingkat ledakan. Suatu hari, satu orang saja menempati sekelompok makhluk di belakang gerbang bintang, tak terkalahkan. Anda tahu, makhluk-makhluk itu, yang terendah adalah para murid dari area kelima. Dihadapkan dengan sekelompok makhluk seperti itu, mereka dapat terkalahkan dalam semua pertempuran, yang cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Jika itu tidak diizinkan oleh aturan dunia ini, mungkin 1 atau 2 dari mereka bisa menyeberang ke pantai lain. Dalam menghadapi 5 pria setengah pangeran yang kuat seperti itu, Cao Ying tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, ini tidak berarti bahwa dia takut pada Cao Ying. Kelima orang ini sudah menjadi tokoh era terakhir. Dia panik, rasa dingin melintas di sudut matanya, membungkuk sedikit, dan berkata, tanpa diduga, itu sebenarnya 5 pangeran, Junior Cao Ying, wakil komandan administrasi umum Nonagon saat ini, dan melihat 5 pangeran. Salah satu lelaki tua yang gemuk, mengenakan jas tai chi biru kelabu, melontarkan jijik dari sudut matanya, dan berkata, lupakan. Apakah Anda wakil komandan saat ini dari administrasi umum Nonagon? Cao Ying menjawab, tepat, saya tidak tahu Pangeran Li, peringatan apa yang Anda miliki. Sudut mata Li Hanfeng bersinar dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, tubuhnya bergetar setengah langkah megah di sisi lain, dan berkata, menghina patriark muda keluarga Klauski, apakah Anda tahu apa yang harus Anda salahkan? Cao Ying memutar alisnya dan berkata, Pangeran Li, generasi yang lebih muda tidak menghina patriark muda keluarga Klauski ini. Hanya saja dia melukai putraku. Aku hanya akan meminta penjelasan. Minta penjelasan. Pria tua jangkung lainnya memiliki mata yang tajam dan rasa gaya perih. Dia berdiri dengan tangan di tangannya, menyentuh janggutnya, dan berkata, sekarang, kita berlima ada di sini, apa yang ingin dibahas oleh Komandan Cao? Cao Ying mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan keringat dingin terbentuk di tubuhnya.
Memang benar bahwa momentum kelima pangeran begitu kuat sehingga dia harus menahan tekanan dari mereka. Jelas, ini disengaja oleh pihak lain. Cao Ying berkata, para pangeran mengatakan apa yang mereka katakan, dan generasi muda tidak memiliki pendapat. Pada saat ini, Cao Ying sangat marah. Jelas tepat di depannya, dia akan bisa memenangkan kerajaan Klauski lima warna, tapi dia membuat pesanan wolong di tengah jalan dan memanggil lima ini. Penuh kebencian. Namun, Cao Ying tidak berani menunjukkan ekspresi marah pada saat ini. Kalau tidak, jika Anda menyinggung kelima ini, dia, Cao Ying, harus ada di sini hari ini. Sialan Felipe, ada pemain lain seperti itu. Nama belakang Fang dari angin abadi dan tulang belulang, mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, lepaskan sekarang. Karena putramu terluka oleh Felipe, maka Felipe akan membayar sejumlah biaya pengobatan, bagaimana? Sudut mulut Cao Ying bergetar, tapi dia tidak berani menolak. Lagi pula, di udara, naga emas besar itu, sepasang mata naga besar, menatap diri mereka sendiri. Karena itu dimaksudkan oleh Fang Wanghou, generasi yang lebih muda taat. Cao Ying tersenyum. Tinggallah di pegunungan hijau tanpa khawatir tidak ada kayu bakar. Beberapa pangeran saling melirik dan mengangguk lemah. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat Felipe, dan berkata, Wawa kecil, Orde Wolong ini bukan untuk penggunaan biasa. Kali ini hadiah pertemuan sesepuh kami untuk Anda. Ingat, ini bukan momen kematian di wilayah itu, bukan Klauski ketika klan dimusnahkan, Orde Wolong ini, jangan perlihatkan dengan enteng. Felipe mengingatnya, berdiri dengan hormat, dan membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbingan para senior, Felipe mengingatnya. Beberapa orang tersenyum sedikit, lalu mengangkat alis mereka untuk melihat naga emas di udara, dan mendengus. Gemuruh. Hantu naga emas besar menghilang seketika dan kembali ke Orde Wolong di tangan Felipe. Krisis terangkat. Kelima pangeran memandang Felipe untuk terakhir kalinya, dan kemudian berkata, kami masih memiliki tugas untuk menjaga gerbang bintang, jadi kami tidak akan menemani Anda. Saya berharap suatu hari, kami bisa melihat Anda di gerbang bintang. Setelah semua, lima tokoh ini langsung terangkat ke langit dan berubah menjadi lima Changhong, menghilang di sini dalam sekejap. Setelah mereka pergi, Cao Ying masih menatap Felipe dengan marah. Felipe menunjukkan sinis samar di sudut mulutnya, berbalik, dan pergi dengan langkah lemah. Komandan Cao, lupakan saja. Lin Zhengxin dan yang lainnya berdiri dari tanah pada saat ini dan bertanya. Wajah Cao Ying dingin, dan napas dingin menyapu Lin Manor ini. Sialan Felipe. Dia memiliki token wolong di tangannya, jadi dia tidak bisa memindahkannya. Temukan aku beberapa master dan bunuh mereka. Cao Yinghan berkata. Lin Zeng berkata, tetapi Komandan Cao, jika sesuatu terjadi padanya, tombak akan diarahkan pada Anda, belum lagi jika lima pangeran diselidiki sekarang, jika keluarga Klauski tahu. Apakah ini terlalu berisiko? Cao Ying mendengus dan menatap Felipe yang pergi. Merasakan ruang di sekitarnya, nafas kelima pangeran berjalan pergi. Cao Ying berlari keluar sebentar dan berteriak dengan marah, Felipe, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Teriakan marah terdengar di seluruh Lin Manor. Dalam sekejap, Cao Ying muncul di luar pintu Lin Manor. Dia bukan orang yang mematuhi aturan. Namun, ketika Cao Ying muncul di gerbang Lin Manor, dia tertegun. Sebelum bendera hitam bersulam di Pulau Emas menutupi langit dan matahari, dan kavaleri naga lapis baja hitam berat, seperti lembing, berdiri di kedua sisi jalan. Jubah angin merah dengan naga emas bersulam angin, seperti bendera pertempuran merah cerah, bersumpah bahwa ini adalah perjalanan perang tak terkalahkan yang akan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa akhir. 3.000 pengawal naga. Di garis depan, 9 orang ditutupi baju besi logam hitam. Dada dan perutnya dicap dengan pulau emas. Kaki, lengan, dan pinggang semuanya adalah senjata tempur yang menakutkan. Kombinasi kuno dan pejuang masa depan. Masing-masing dari 9 orang ini adalah baju besi berat, perlindungan tubuh penuh, bahkan helm terbuat dari logam khusus, tidak dapat dihancurkan. 9 orang ini semua mengenakan jubah naga emas merah bertanda panas. Jagalah naga dan 9 penjaga. Pada saat ini, Felipe berdiri di depan naga yang menjaga 9 penjaga, matanya penuh dengan ambisi tinggi. Saat Wolong keluar, lindungi naga. Cao Ying terkejut ketika dia melihat adegan seperti itu. Ini sebenarnya 3.000 penjaga naga. Seorang prajurit yang membuat semua orang takut mendengar berita itu, berdiri di luar Lin Manor pada saat ini.
Bagaimana mereka datang? Cao Ying penuh dengan pertanyaan ini. Mata Felipe dingin, menatap Cao Ying yang mengejarnya, dan dia berkata dengan dingin, sepertinya Komandan Cao tidak menempatkan beberapa pangeran di matanya. Cao Ying panik. Namun, dia tidak takut. Dia adalah pria yang kuat di sisi lain. Mengapa kamu takut dengan penjaga naga kecil ini? Felipe, apakah kamu berpikir bahwa ada seorang ksatria naga? Aku tidak berani melakukan apapun padamu. 5 Pangeran Toda, mereka pergi, hanya kamu dan ksatria naga ini, apa yang dapat kamu lakukan? Cao Ying mencibir. Namun, senyum tenang Felipe memberinya sedikit rasa takut. Ledakan. Mendadak. Di atas langit, 5 sosok agung jatuh. 5 pangeran yang pergi sebelumnya. Yah, Cao Ying, kamu berani menipuku untuk menunggu. Bab 2865-2866. 5 pangeran di sisi lain benar-benar pergi dan kembali. Ini membuat kelopak mata Cao Ying melonjak. Terutama pada saat ini, 5 pangeran di sisi lain semua penuh amarah, dan momentum di tubuh mereka secara langsung menghancurkan dunia. Ini membuat Cao Ying, pria yang kuat di sisi lain, tampak sangat rendah hati dan lemah. 5 pria setengah langkah yang kuat di sisi lain tiba-tiba bergabung untuk mengeluarkan paksaan tidak kurang dari orang kuat di sisi lain, dan langsung menekan Cao Ying. Klik. Kekosongan runtuh. Cao Ying tidak bisa menangani tekanan ini sama sekali. Dengan lutut yang lembut, dia langsung memukul dan berlutut di tanah. Seluruh tanah pecah dan retak dalam sekejap. Apakah ini kekuatan dari 5 orang kuat setengah langkah dari sisi lain? Di depan mereka, Cao Ying tidak bisa memikirkan perlawanan sama sekali. Bold Cao Ying. Beraninya mengabaikan peringatan yang kutunggu-tunggu. Apakah kamu bercanda ketika kamu sudah tua? Di antara mereka, Pangeran Li dengan wajah karakter nasional tampak sangat marah saat ini. Ketika dia membuka mulutnya, suara itu seperti petir menggelinding. Orang-orang biasa di seluruh sungai Xiangjiang mendengar guntur di langit, terus-menerus bergemuruh. Pada saat ini, Cao Ying berlutut di tanah, tubuhnya berada di bawah tekanan dari 5,5 langkah pria kuat dari sisi lain, dan sudut mulutnya mulai berdarah. Dia berkata, 5 pangeran, Anda telah salah paham, generasi muda hanyalah hadiah untuk Patriark Klauski. Pada saat ini, Cao Ying tahu bahwa jika dia tidak mengakui kesalahannya, dia akan mati di sini. Dia tidak ingin menjadi pria yang kuat di sisi lain selama beberapa hari, itu akan terlalu menyedihkan. Mendengus dingin, bergema di seluruh dunia. Pangeran Fang yang gemuk, Fang Buping, mendengus dingin, dan berteriak, kirim untuk mengirim. Apakah ada hadiah seperti itu? Komandan Cao, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat disembuhkan di dunia ini jika Anda telah melangkah ke sisi lain selama setengah langkah? Di administrasi umum Nonagon, saya telah berkontribusi pada wilayah itu, Anda komandan, saya bisa menurunkannya kapan saja. Teriakan marah membuat Cao Ying gemetar. Dia percaya 100% apa yang dikatakan pihak lain. Karena Fang Buping ini sekarang adalah Yue Zhang dari Kaisar Guru. Itu adalah kepala negara. Cao Ying berlutut di tanah dan berkata dengan bodoh, Fang Hou, generasi muda yang salah. Tolong juga minta beberapa senior untuk mengangkat tangan. Fang Buping mendengus dingin, matanya dingin, dan dia bahkan tidak bermaksud berhenti. 5 pemaksaan energi yang agung dan kekuatan aturan semuanya mengalir langsung ke Cao Ying. Pada saat ini, Cao Ying seperti membawa 5 gunung yang bisa runtuh selamanya, terlalu berat. Seluruh tubuhnya mengamuk dengan energi dan kekuatan aturan untuk melawan tekanan dari 5 pangeran. Namun, sia-sia. Fang Buping, menoleh untuk melihat Felipe, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana, kamu baik-baik saja? Felipe tersenyum dan menggelengkan kepalanya, terima kasih, Fang Hou, aku baik-baik saja. Fang Buping mengangguk, lalu melirik Cao Ying dan berteriak, apakah kamu dihukum? Cao Ying mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, hukuman. Tolong tunggu beberapa pangeran dan angkat tangan. Fang Buping memandangi para pangeran lainnya, dan Li Hanfeng berkata, tidak perlu menyebabkan situasi yang tidak dapat diubah dengan administrasi umum Nonagon sekarang. Mari kita lakukan ini dulu. Karena itu, mereka berlima hanya melepas momentum mereka. Cao Ying tiba-tiba merasa santai, dan dia pingsan, berlutut di tanah, menopang tanah dengan kedua tangan dan kepala terkubur. Semua orang tidak bisa melihat, pada saat ini, mata merah darah Cao Ying penuh kebencian. Sudut mulutnya masih berdarah, dan ada darah di hidungnya. Meremas senyum,
Cao Ying mengangkat kepalanya dan tersenyum pada 5 pangeran, terima kasih telah mengangkat tanganmu tinggi-tinggi. Fang Buping dan Li Hanfeng memandang Cao Ying dengan acuh tak acuh, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya, berkata, pemimpin Cao, jaga baik-baik para murid di dunia lain, dan lakukan tanggung jawab dan tugasmu sebagai pemimpin. Keluarga Cao, itu belum tiba. Itu tidak akan pernah datang ketika Anda tidak mengatakan apa-apa. Singkirkan ambisi Anda, jika tidak, keluarga Cao tidak akan ada di dunia ini. Ya, ya. Yang ditegaskan Fang Hou dan Li Hou adalah bahwa generasi muda mengingatnya. Cao Ying terus mengakui kesalahannya. Kemudian, 5 mengambil Felipe dan pergi. 3.000 naga menjaga matahari dengan spanduk dan bendera juga membuat suara menghentak di bawah mata Cao Ying dan meninggalkan Lins Manor. Baru setelah semua orang pergi, Cao Ying berdiri dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan matanya penuh kemarahan. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, dia menghancurkan patung itu di depan pintu, dan kemudian meraung, cepat atau lambat, aku ingin kalian semua menyerah pada kakiku di Cao Ying. Pada saat ini, sesosok lelaki berjubah hitam tiba-tiba muncul di gerbang Lins Manor. Di bawah jubah hitam besar itu ada sepasang mata merah dan wajah tampan. Namun, wajah manusia ini dengan cepat berubah menjadi wajah mekanis, dan kemudian menjadi wajah tampan itu. Dia berkata kepada Cao Ying dengan suara serak, Komandan Cao, sangat marah, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Cao Ying melihat ke samping saat ini, menatap dingin pada pria yang muncul tiba-tiba. Dia bahkan tidak merasakan keberadaan pihak lain. Ini juga pria yang kuat di sisi lain. Apalagi melihat pakaian pihak lain, itu sangat aneh. Siapa kamu? Tanya Cao Ying Han. Pihak lain tersenyum, dan kemudian berkata dengan suara bahwa Cao Ying akrab dengan, Komandan Cao, kamu tidak kenal saya. Mendesis. Cao Ying Suna merasa luar biasa, berdiri di sana seolah disambar petir. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan kemudian matanya menjadi sangat serius dan menakutkan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Fitzgerald Hale, sebenarnya kamu tidak mati. Pria berjubah hitam, dengan suara mekanis, tertawa 2 kali dan berkata, Komandan Cao, tidak perlu terlalu mewaspadai saya. Saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Setelah mendengar ini, Cao Ying menjadi sangat gugup dan khawatir, dan berkata, maaf. Saya tidak berpikir kita harus banyak bekerja sama. Sebaliknya, saya akan menangkap Anda atas nama administrasi umum Nonagon. Mendengar ini, pria berjubah hitam merentangkan sepasang lengan robot hitam dan berkata, Komandan Cao, jika Anda mengatakan ini, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Awalnya, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki cara untuk berurusan dengan keluarga Klauski. Bagaimanapun, pria berjubah hitam berbalik untuk pergi. Wajah Cao Ying memadat, berpikir cepat tentang sesuatu, dan tiba-tiba berteriak bagaimana cara bekerja sama. Di bawah jubah hitam, wajah tampan berubah menjadi wajah mekanis, menunjukkan cibiran, lalu berbalik dan berkata, kamu bantu aku mengambil sesuatu dari Kunlun Virtual Stargate, dan aku akan membantumu berurusan dengan keluarga Klauski. Wajah Cao Ying tenggelam, dan langsung memikirkan apa yang sedang dibicarakan robot jubah hitam. Satu hal dari pantai lain. Senjata dengan kekuatan tempur yang kuat. Pada awalnya, pertempuran di depan Yu Xingmen adalah senjata yang membunuh banyak tuan manusia. Bahkan Roger Klauski terluka karena itu. Itu adalah senjata yang tidak boleh jatuh ke sisi lain. Ini bantuan, aku tidak bisa membantu. Kamu harus tahu bahwa ada batasan, aku tidak bisa masuk sendiri. Cao Ying berkata dengan dingin. Robot di bawah jubah hitam tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku siap untuk yang lain, aku akan meninggalkan Cao untuk memimpin. Bab 2867-2868. Di sini, garis pandang kembali ke Felipe. Dia kembali ke hotel di bawah pengawalan 5 pangeran, kekuatan besar dengan kekuatan setengah langkah dari sisi lain. Ada Xie, Lin Qingqing dan yang lainnya penuh sukacita ketika mereka melihat Felipe kembali. Namun, mereka juga melihat bahwa Felipe terluka, tetapi untungnya itu tidak terlalu serius. 5 pangeran pergi setelah mengiring Felipe ke hotel. Ada Xie dan yang lainnya juga tidak melihatnya. Adapun pengawal naga, mereka masih ditampilkan di jalan-jalan di sekitar hotel. Dalam radius 5 mil, bendera hitam dijaga oleh naga. Jelas terbagi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pakaian dan pakaian para penjaga naga ini cukup untuk mengejutkan dunia. Itu persis kostum prajurit masa depan kuno. Seperti prajurit dalam film masa depan.
Felipe sedang duduk di sofa saat ini, di hadapan ada Xie dan Lin Qingqing, yang tampak gugup. Kakak Felipe, kamu baik-baik saja? Lin Qingqing cemas pada saat ini, dan bertanya dengan prihatin. Felipe menggelengkan kepalanya, terbatuk 2 kali, dan berkata, tidak apa-apa, istirahatlah sebentar. Ada Xie menatap Felipe seperti ini dan bertanya, bagaimana kamu kembali? Apakah Cao Ying tidak melakukan apa-apa kepadamu? Felipe tersenyum, mengeluarkan Wolong Ling dari kata-katanya, dan berkata, aku punya ini. Ketika dia melihat Wolong Ling ini, ekspresi Ada Xie tercengang saat dia tersambar petir, matanya melebar, dan dia berkata, Wolong Ling. Felipe mengangguk dan berkata, tutup tangannya, Wayne Jianstone memasukkan ini ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada saya. Saya menyimpannya bersama saya, tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Ada Xie menghela napas berat dan berkata, kamu nak, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Dengan hal ini, Cao Ying tidak berani melakukan apapun padamu. Felipe menghela nafas dan berkata, aku juga tidak ingin menggunakan ini. Bukankah ini pilihan terakhir? Ada Xie mengangguk, dan kemudian bertanya, bagaimana kamu mengatur Dragon Guardian? Kenapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Felipe mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, apakah itu karena Wolong Ling. Felipe, Ada Xie dan yang lainnya melihat token di tangan mereka pada saat yang sama. Apakah mungkin token ini masih memiliki aturan ruang dan waktu? Bisakah naga itu dikirim ke suatu daerah? Apa yang dikatakan Cao Ying, apakah ini benar-benar berakhir? Ada Xie masih bertanya sedikit khawatir. Felipe memutar alisnya dan berkata, untuk saat ini, seharusnya tidak ada badai. Saya tidak berharap bahwa Wolong Order ini benar-benar dapat menarik 5,5 langkah ke pembangkit tenaga listrik tertinggi. Cao Ying harus takut. Apa yang kamu bicarakan? 5 pria kuat yang setengah melangkah melintasi sungai. Ada Xie kaget. Felipe mengangguk dan berkata, seharusnya sekelompok orang yang mengikuti ayahku saat itu. Mereka sekarang harus kembali ke Kunlun Shuzhen Stargard. Ada Xie melihat dengan serius dan berkata, aku tahu itu 5. Felipe menoleh, menatap Ada Xie, dan bertanya, kamu tahu? Ada Xie mengangguk dan berkata, yah, hanya ada 5 pangeran yang telah menjaga di dekat gerbang bintang. Saat itu ketika aku berada di persidangan Kunlun Su, aku cukup beruntung untuk bertemu dengan kelima pangeran itu. Mereka juga semacam pencobaan. Siapapun yang dapat bertarung dengan mereka yang tidak terkalahkan di ranah yang sama dapat memperoleh persetujuan mereka dan dapat menyerang ranah kerajaan. Ekspresi Felipe berubah sangat bersemangat ketika mendengar ini, dan bertanya, maksudmu, apa yang mereka jaga adalah asal dari kekuatan kerajaan? Ada Xie mengangguk dan berkata, itu benar. Area Stargate yang mereka jaga adalah area asal dari kekuatan kerajaan. Hanya dengan mengalahkan mereka kamu bisa masuk ke sana dan mendapatkan persetujuan dari asal kekuatan kerajaan. Kunlun Virtual Stargate dibagi menjadi 7 wilayah, yang meningkat sesuai dengan kekuatan mereka. Dan di area tengah gerbang bintang, itu adalah wilayah kerajaan. Dimanapun Anda mengalahkan kelima pangeran ini, Anda bisa mendapatkan pengakuan tentang asal-usul kerajaan dan 1 atau 2 asal-usul kerajaan yang cocok dengan Anda. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan 3 sumber kedudukan raja. Mendengar ini, Felipe mengerti. Asal-usul kerajaan dipisahkan dari 7 wilayah. Setelah hening sejenak, Felipe berkata, masalah-masalah di sini hampir ditangani. Selama periode terakhir, Cao Ying tidak akan menyerang kita. Keluarga Lin juga harus diam untuk sementara waktu. Ada Xie mengangguk dan berkata, itu benar, karena kelima pangeran telah mengambil tindakan, Anda dapat berjalan dengan aman di sini dengan berani. Philippe Bai meliriknya, lalu menatap Lin Qingqing, dan berkata, aku ingin kamu kembali dan merawat kakekku. Aku punya hal-hal lain yang harus dilakukan selanjutnya. Lin Qingqing memandang Felipe dengan sangat enggan, dan bertanya, kapan saya akan pergi? Felipe menghela nafas dan berkata, lusa, aku ingin kembali ke rumah Lin besok dan melihat kakek. Lin Qingqing tersedak dengan air mata di matanya dan tersedak untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, oke. Hari berikutnya. Ketika Felipe bangun, dia menemukan bahwa pengawal naga telah menghilang. Dia tidak terlalu memperhatikan hal itu, tetapi memimpin Lin Qingqing kembali ke keluarga Lin. Kali ini, Felipe muncul di keluarga Lin, dan Lin Zhengxin dan yang lainnya tidak berani berhenti. Kedatangan 5 pangeran kemarin benar-benar membuat semua orang ketakutan di keluarga Lin. Ketika dia datang ke halaman kakek,
Felipe masuk dan melirik penjaga yang menjaga di dekatnya. Wanita tua itu masih duduk di kursi malas di halaman, minum teh dan tidur santai. Seolah mendengar gerakan itu, wanita tua itu membuka matanya dan memandang ke arah Felipe yang masuk, dan berkata dengan gembira, "Hei, Felipe, kau di sini. Cepat, duduk, dan duduk." Wanita tua itu sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Felipe duduk dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Kakek." Pria tua itu tersenyum lebar dan berkata, "Yah, kakek sedang menunggumu." Dengan itu, wanita tua itu mengeluarkan kotak kayu ungu hitam kecil dari bawah meja batu. Di atas kotak, diukir dengan gunung dan sungai, naga dan burung phoenix, terlihat sangat primitif. Lelaki tua itu berkata dengan misterius, "Kakek menyerahkan ini kepadamu, jangan biarkan siapapun di luar tahu." Felipe mengambil kotak itu dan melihatnya, dan wanita tua itu mengedipkan matanya dan memberi isyarat padanya untuk membukanya. Felipe membuka kotak itu, dan dalam sekejap, dia tertarik dengan isi kotak itu. Batu hitam bundar. Ada banyak garis-garis halus pada batu itu, seperti alur dan garis yang diukir dengan kekuatan tertentu. Di belakang batu, gambar diukir. Lukisan surga. Ini menunjukkan seseorang yang melihat ke bawah ke beberapa bangunan megah di langit. Bangunan-bangunan ini bukan bangunan kuno, tetapi bangunan modern. Bahkan lebih megah dan berteknologi tinggi daripada bangunan modern. "Kakek, apakah ini?" Felipe bingung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Starstone, dari Kunlun Virtual Stargate, Anda akan menggunakannya nanti." Batu bintang. Produk Kunlun Virtual Stargate. Atau ini di Stargate. "Kakek, apa gunanya ini?" tanya Felipe. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dalam, dan berkata, "Rahasia ibumu waktu itu ada hubungannya dengan ini. Dia memintaku untuk menyerahkannya kepadamu." "Untuk apa itu? Aku tidak tahu." Orang tua itu. Bab 2869-2870. Ibu pergi sendiri. Apakah ini terkait dengan rahasia perpustakaan rahasia Lin? Felipe bingung, melihat batu bintang di tangannya, terdiam. Apa gunanya batu bintang? Apakah berbeda dengan batu eboni yang membuat cairan kehidupan aslinya? "Kakek, apakah ada perbedaan antara batu bintang ini dan batu emas hitam?" tanya Felipe. Wanita tua itu berpikir sebentar dan berkata, "Wu Jinxi. Itu tidak ada bandingannya dengan Xingxi. Wu Jinxi hanya produk khusus dari daerah Kunlun Suna. Karena pengaruh Xingmen, ia menghasilkan sejenis biji yang telah memburuk. Faktanya, benda ini, benda-benda lain ada juga dua gerbang bintang. Namun, mereka tidak memiliki jenis teknologi penambangan, jadi Wu Jinxi hanya dapat disediakan di dalam wilayah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka telah menguasai teknologi itu sekarang." Berbicara tentang ini, wanita tua itu sepertinya mengingat sesuatu, bangkit dari kursi malas, menepuk Felipe dan berkata, "Kamu duduk di sini dan menungguku." Bagaimanapun, wanita tua itu berjalan ke halaman belakang. Felipe duduk di halaman, memegang batu bintang seukuran telapak tangan di tangannya, memegangnya di atas kepalanya, dan menatap sinar matahari. Di bawah matahari, batu bintang ini sebenarnya agak transparan. Anda bisa lihat, sepertinya ada beberapa hal aneh berkeliaran di batu ini. Felipe terkejut, melihat lebih dekat, dan pada saat yang sama mendesak wawasannya tentang aturan. Namun, kekuatan yang kuat menutup wawasan Felipe ke dalam aturan. Seolah-olah ada kekuatan aneh di batu bintang ini, yang mencegah wawasan Felipe. Selain itu, Felipe merasakan ledakan rasa sakit tiba-tiba di otaknya. Pada saat ini, wanita tua itu berjalan keluar dari halaman belakang dan melihat penampilan Felipe. Dia tersenyum dan berkata, "Saya lupa memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak memiliki kekuatan tertentu, jangan melihat struktur dan bahan di batu bintang. Itu akan menjadi bumerang." Felipe menghela nafas lega dan melirik kotak besar yang dibawa orang tua itu. "Apa ini?" Felipe bertanya. Lelaki tua itu mengaduk-aduk kotak besar untuk waktu yang lama, mengeluarkan barang satu persatu, dan akhirnya menemukan satu dengan gembira dan berkata, "Aku menemukannya." Dengan mengatakan itu, wanita tua itu mengeluarkan benda itu, yang sebenarnya adalah tas kain. Pria tua itu membuka tas kain, dan ada sebuah buku di dalamnya. Ada 4 karakter kuno yang tidak bisa dipahami Felipe. Wanita tua itu membuka buku itu dan mengeluarkan sepucuk surat dari halaman buku di buku itu. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu ambil saja. Jika Northwest Magic City dalam kesulitan,
ingat untuk memberikan surat ini kepada seseorang bernama Zhu, orang-orang dari King Feng. Dia akan membantu Anda. Su King Feng. Felipe mengerutkan kening dan mengambil amplop dari pria tua itu. Ada segel di atasnya, yang belum dibuka. Kakek, siapa Su King Feng ini? Di kota sulap barat laut, apakah kamu memiliki posisi dan hak untuk berbicara? Felipe bertanya. Lelaki tua itu berbaring di kursi malas lagi dan tersenyum. Dia, orang biasa, di kota sulap barat laut, itu adalah benda tua yang dipanggil dan dipukuli oleh individu. Hal lama yang semua orang teriakan dan hajar. Lalu saya masih butuh bantuannya. Namun, karena itu adalah niat kakek, Felipe juga menerimanya. Setelah mengobrol lama, wanita tua itu tampak lelah, dan Felipe akan pergi. Sebelum pergi, Felipe berdiri di pintu, menatap wanita tua yang sedang tidur itu, merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu berapa lama untuk bertemu kakek lagi. Memikirkan tentang itu, Felipe langsung menekuk lututnya, berlutut di pintu, mengetuk kepalanya 3 kali pada wanita tua itu, lalu bangkit dan pergi dari sini. Setelah Felipe pergi, wanita tua yang berbaring di kursi panjang tiba-tiba terbangun dan berteriak, Zishan Shihai. Zishan Shihai. Felipe saya. Felipe. Setelah itu, dia terlihat kesepian dan menatap pintu dengan mata kosong, dan bergumam, My Felipe, kapan kamu akan kembali untuk melihat kakek? Kakek tidak punya banyak waktu. Felipe meninggalkan Lin dan kembali ke hotel. Lin Qingqing tampak kesepian saat ini, dan melihat kembalinya Felipe tanpa tertarik. Karena dia tahu bahwa Felipe akan pergi besok. Felipe tersenyum dan bertanya, ada apa, itu tergantung minatmu. Lin Qingqing memeras senyum dan berkata, tidak ada, hanya enggan pergi. Lin Qingqing menjadi berani. Felipe terkejut, menggaruk kepalanya, dan tersenyum, aku akan kembali. Setelah semua, dia menatap Ada Xie yang masuk dan bertanya, apa yang kamu persiapkan? Ada Xie berkata, hampir sampai. Aku bisa berangkat ke Northwest Magic City besok. Felipe mengangguk dan pergi ke ruang pemulihan Reed. Dia melihat bahwa Reed melakukan hal-hal di bajunya. Dia tersenyum dan berkata, Guru, bagaimana kabarmu, sibuk? Reed mengangkat kepalanya, menjelaskan beberapa kata kepada penjaga di depannya, lalu tersenyum dan berkata, kenapa kamu di sini? Felipe tersenyum dan berkata, datang dan lihat guru itu. Reed batuk beberapa kali dan tertawa, apakah kamu siap untuk pergi? Felipe mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi besok. Reed mengangguk dan berkata, ayo pergi, Northwest Magic City bukan tempat yang sederhana. Hati-hati dengan semuanya. Jangan bertindak terlalu tergesa-gesa, jangan menyinggung orang dengan mudah. Di sana, bahkan kaisar tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Felipe yang tampak serius dan bertanya, tempat apa itu kota setan barat laut? Bahkan kaisar tidak berani menginjakkan kaki di dalamnya dengan mudah. Reed menarik napas dalam-dalam, mengisap asap yang tersedak, dan berkata, kamu tahu kiasan Hangupas dari barat, kan? Felipe terkejut, mengangguk, dan berkata, kamu tahu, 3.000 mil sebelah barat Hangupas, apa hubungan antara kota iblis barat laut dan kiasan ini? Jalan Reed, ini bukan hanya singgungan. Orang suci itu sekarang telah dikuatkan. Di gerbang Suksing Kunlun, meterai Dao dan kata-kata terkenal dari Santo itu telah ditinggalkan. Apa? Felipe terkejut. Gerbang bintang Kunlun Su benar-benar meninggalkan bekas Santo itu. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya merongrong pandangan dunia Felipe. Namun, memikirkan situasi saat ini, sepertinya semuanya mungkin. Reed mengangguk dan berkata, menurut berbagai survei dan investigasi, dan pernyataan ayahmu waktu itu, orang suci itu, ketika dia meninggalkan Hangupas ke barat, kemungkinan berada di ranah pantai Sudo Othar. Adapun ketika dia tiba di Kunlun Su, dia melihat gerbang bintang. Setelah itu, tidak ada yang tahu keadaan apa dan apa yang terjadi. Mendengar ini, Felipe sudah merasa agak aneh. Orang bijak kuno, itu adalah orang bijak yang kuat. Lalu, apa hubungan antara pintu keluar Hangu Barat dan kota sulap Northwest? Tanya Felipe. Reed, kota sihir barat laut adalah alias untuk Hangu Pass. Apa? Felipe terkejut. Kota ajaib barat laut ini sebenarnya adalah Hangu Pass of the Year. Namun, Hangu Pass ditampilkan di peta. Saya mendengar bahwa Northwest Magic City tidak ditampilkan di peta. Felipe terus bertanya. Reed mengangguk dan berkata, ya, Northwest Magic City tidak akan ditampilkan di peta. Itu karena Hangu Pass yang ditampilkan di peta adalah Xiao Hangu Pass, dan Pass Hangu yang sebenarnya adalah Northwest Magic City ini.